Nina nggak boleh mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, bunda-bunda, mama, dan ibu Khalilatul Wardani? Apakah terdengar suara saya? Iya. Baik. Alhamdulillah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Itu longsor sampai kok ngono ya. Kita lanjutkan ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan parenting yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Parenting kita pada bulan ini yaitu berjudul Seni Komunikasi Anak dan Orang Tua.
Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan bagi kita semua. Kemudian juga selamat datang kepada bunda-bunda, mama, kemudian keluarga ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan parenting bersama kami semua. Saya Bunita, insya Allah akan memandu acara ini hingga dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan pada pagi menjelang siang ini berjalan dengan lancar. Untuk susunan acara pada kegiatan parenting hari ini, yang pertama Sumatera, Padang. Iya, Padang deh. 10 pembukaan atau tilawah dan sari tilawah. Seharusnya ini sudah mulai sari tilawah. Kemudian jam 10 lewat 10 sampai jam 11 materi parenting. Jam 11 sampai jam 11.15 sesi tanya jawab dan penutupan Zoom. Agar majelis ilmu kita, kegiatan parenting hari ini berjalan dengan lancar dan berkah, marilah kita bersama-sama mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Fatima Azhara dari kelas 5 SD yang akan membacakan surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 5. Kepada Ananda Fatima kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layakuluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yudahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dalikum tu'aduna bi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qablihim ayyatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskin dalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adabun alim. Innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adabun muhin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya tari tilawah yang akan dibacakan oleh Budia. Pada Budia kami persilakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu Nabi Muhammad tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah. Padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menziar istrinya atau menganggapnya sebagai ibu di antaranya kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang dianjurkan kepadamu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi siapa yang tidak mampu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya dihinakan sebagaimana dihinakan orang-orang sebelum mereka. Sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Orang-orang kafir mendapat azab yang menghinakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita dengarkan semua untuk pembacaan tilawah oleh Nana Fatimah dan tadi tilawah oleh Kuria. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah dan juga kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang telah dibacakan dan juga kita dengarkan. Baik, ayah bunda, sini kita masuki acara yang inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, oleh Ibu Kholilatul Wardani. Beliau sekarang menjabat sebagai seorang dosen, kemudian Islamic Parenting Enthusiast dan juga aktivis dakwah. Sebelum kita masuk kepada inti, mohon izin saya bacakan sebentar profil beliau. Ibu Kholilatul Wardani ini adalah ibu dari 2 orang anak yang sangat tertarik dengan dunia parenting Islami dan juga tadabbur Quran. Beliau sangat bersemangat menjadi ibu pembelajar, bermanfaat dan mampu menjadi agar semakin bermanfaat dan mampu menjadi amal jariah. Untuk karya literasinya beliau sangat banyak ya, Insya Allah. Beliau membuat buku, mengarang buku judulnya Antologi Mendidik Anak dengan Taskofa Islam tahun 2020. Kemudian ada e-book Keep Me Play tahun 2021, Antologi Hijab Pertamaku, dan juga banyak lagi. Serta beliau aktif pada kegiatan Parenting Experience. Masya Allah sekali, kalau saya sebutkan satu-satu, insya Allah kita untuk mempersingkat waktu, insya Allah tadi itu akan menjadi motivasi buat kita semua. Seperti itu. Kemudian, tanpa memperpanjang waktu, kepada yang terhormat Ibu Kholilatul Wardani, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Jazakillah khairan kasih. Terima kasih kepada Utifillah yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing di Al-Muttaqin. Suara saya terdengar jelas nih? Ya. Alhamdulillah. Saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Alhamdulillah, utifillah yang dirahmati Allah. Hari ini insya Allah kita akan sharing terkait tema dari bicara tumbuh cahaya, yang mana ini berkaitan dengan seni berkomunikasi antara anak dan orang tua. Kenapa tema ini kita bahas gitu ya? Karena banyak orang tua yang sejatinya itu mencintai anaknya. Tidak ada orang tua yang nggak cinta sama anaknya. Tapi ternyata tidak semua anak itu merasa dicintai oleh orang tuanya. Mungkin bisa dilakukan sosial eksperimen, dites gitu ya. Kalau ke anaknya coba ditanya, sayang nggak sama mama, misal gitu, atau sayang nggak sama ayah gitu. Biasanya mungkin terjawab gitu, sayang, tapi, nah gitu, biasanya ada tapinya. Tapi mama sering marah gitu. Tapi ayah nggak mau kalau tak ajak main gitu. Nah, tapi inilah gitu kan ya, yang memunculkan tadi bahwa sebenarnya cintanya itu ada tapi tidak bisa sampai dengan baik. Ibarat kata
salurannya itu akhirnya itu nggak sampai ke ujungnya, sampai tengah-tengah habis malah bisa jadi ganti. Informasi yang awalnya cinta gitu kan ya, akhirnya itu tidak cinta rasanya. Bahkan kenapa itu bisa terjadi? Dikarenakan ada salah satu faktor yaitu tentang bicara yang belum tepat. Semisal kalau direfleksi ya, kalau misalkan kita dulu masih zaman remaja gitu ya, ibu-ibu kalau zaman remaja, kalau pulang itu pulangnya kemalaman sama orang tuanya itu dimarahin apa dikhawatirin. Mungkin ada volunteernya yang bisa jawab, yang kita tangkap itu, waduh pulang malam ini alamat dimarahin, atau waduh nanti orang tua saya khawatir kalau saya pulangnya jam segini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan salah satu yang ketangkep, mungkin dengan tadi Bu siapa ya? Yang dari Al-Mutakin. Anita. Oke, semisal kita pulangnya kemalaman tak karena macet atau apa gitu ya, yang kerasa duluan informasi yang sampai ke kita, waduh ini pulang-pulang nanti dimarahin, atau waduh ini orang tua saya pasti khawatir kalau saya belum pulang. Yang pertama atau yang kedua, Bu? Yang pertama itu. Yang pertama. Gitu. Nah, padahal sejatinya sekarang kan kita posisinya sudah banyak yang jadi orang tua gitu. Sejatinya sebenarnya informasi aslinya nomor satu atau nomor dua? Nomor 2. Yang kedua, sejatinya orang tua itu khawatir kok jam segini belum pulang gitu. Tapi kenapa kok bisa yang sampai di anak-anak kita itu atau mungkin kita dulu merasanya itu adalah nanti ini pasti dimarahin ini sudah nggak selamat ibaratnya itu kayak begitu. Karena di sini sebenarnya cinta orang tua itu ada. Rasa khawatir itu sejatinya yang lebih besar di dalam kondisi ketika pulangnya tidak semalam biasanya gitu, lebih malam dari waktu yang biasanya. Tapi ternyata sampainya di kita atau mungkin di anak-anak kita itu nggak sama dengan yang dirasain orang tua. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, salah satunya adalah karena komunikasi gitu. Sehingga memang butuh sekali komunikasi itu dengan ilmu. Karena sesuatu bila tidak dibarengi dengan ilmu, itu kan akan menjadi sesuatu yang menghantarkan bisa jadi kepada kesalahpahaman, bahkan naudzubillah summa naudzubillah itu bahkan bisa jadi kemaksiatan. Contoh sederhananya saja ya, misal kalau kita masak sayur bayam itu pakai rempah apa biasanya? Kan pakainya kunci ya. Bayangkan kalau sayur bayamnya itu karena kita nggak punya ilmu, pakainya kencur. Rasanya apa? Seblak gitu kan ya. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Yang awalnya pengen masak sayur bayam, malah jadi rasa sayur seblak gitu. Ini apa? Bayam kok jadi rasanya begini gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmu pun termasuk di dalam komunikasi bersama anak-anak kita. Padahal kalau mau kita perbaiki sudut pandang kita, komunikasi itu bukan hanya sekedar ngobrol, bukan hanya sekedar kalau mungkin di berita itu sering disampaikan ngabisin jatah 20.000 kata perempuan per harinya. Bukan, bahwa sejatinya apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, kata-kata yang keluar dari lisan-lisan kita itu bisa menjadi suatu amal solih. Maka kita perbaiki sudut pandang ini. Kenapa? Karena ketika kita melihat itu suatu amal solih, maka kita tidak akan mungkin asal-asalan. Ibarat kata sholat gitu ya. Wes kau usah wudhu, ngapain wudhu gitu. Kan nggak mungkin gitu. Oh sholat itu harus ada apa syarat sahnya, ada rukunnya, terus kemudian harus tertib urut-urutannya pun termasuk dalam komunikasi. Kalau kita punya ilmunya, kita mengikuti tuntunannya yang itu dicontohkan oleh Nabi kita, maka komunikasi pun antara orang tua dan anak itu akan menghantarkan kepada amal, dan amalnya apalagi amal soli. Kalau di surat Al-Mulk itu kan dikatakan ya, ahsanu amalah, siapa yang amalnya itu terbaik, dan dikatakan di situ amal soli itu harus memenuhi 2 syarat. Ngomong, nyapu, masak, hal-hal apapun itu sebenarnya bisa jadi ibadah, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah ittiba Rasulullah. Jadi ngomong ini bukan sekedar waduh saya ini perempuan 20.000 kata saya ini harus habis, bukan, tapi saya mau menyampaikan sesuatu itu karena Allah, dan apa-apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang diitibakkan, yang dicontohkan, yang kita ikuti teladan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Sehingga kata-kata kita, komunikasi kita kepada anak-anak kita itu insya Allah Allah hantarkan kepada amal solih yang tadi kita bisa menumpuk meraih pahala untuk meraih ridhonya. Amin ya robbal alamin. Sehingga kalau sudut pandang ini yang kita pakai, kita akan sangat hati-hati kalau ngomong. Kita akan cari ilmunya, akan cari tuntunannya, nggak sekedar pokoknya ngomong, ibaratnya gitu. Wong dari kecil ya harus diajari ngomong, wis bisa. Gak usah sebenarnya acara ini kan sudah pada bisa ngomong semua gitu. Kenapa harus ada seni-seninya gitu? Kan sudah bisa ngomong semua gitu. Tapi justru karena ngomongnya ini ingin dijadikan sebagai amal solih, maka kita cek seperti apa Allah berikan gambaran lewat tuntunan dan contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu seperti apa. Nah, dan ini landasannya bukan hanya sekedar ya aku pingin ngobrol lah sama anakku, aku pingin anakku itu dekat gitu. Bukan hanya sekedar itu gitu. Tapi landasannya itu haruslah kita tahu bahwa ini ada loh yang Allah inginkan ketika kita itu ngobrol. Salah satunya kita ambil dari landasan dalil surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballah. Tidakkah kamu melihat bagaimana daraballah? Allah itu membuat suatu perumpamaan. Kalau yang sudah biasa dengan bahasa Arab, sebenarnya terjemahnya kan nggak kayak begini. Daraba itu artinya apa? Dipukul sama Allah. Bayangin, kok Allah mau mukul saya? Ngapain? Kok belum-belum wis dipukul gitu. Kenapa kok sampai bahasa Arabnya perumpamaan itu adalah daraballah gitu? Karena itu salah satu bentuk kasih sayang dari Allahur Rahmanur Rahim. Loh, kok dipukul kasih sayang? Kok bisa dari mana gitu? Makanya itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab untuk tahu, oh kenapa sih kata ini yang dipakai? Apa yang maksud yang Allah inginkan di dalam perkataan ini? Kenapa perumpamaan itu kok dzaraballah gitu? Dikarenakan terkadang kita itu sebagai manusia nggak nyambung-nyambung. Ibarat kata itu kayak sinyalnya hilang, nggak dong-dong gitu. Karena nggak nyambung-nyambung ini Allah Rahmanur Rahim ingin memberikan informasi lewat bentuk yang lebih mudah untuk kita pahami, yaitu lewat apa? Lewat perumpamaan gitu. Makanya istilahnya itu dzaraballah gitu. Karena apa? Terkadang waktu dikasih tahu itu nggak ngerti saya maksudnya apa sih, ngomongnya kok susah banget, nggak paham saya kalau maksudnya kedukuran bahasa gitu kalau katanya orang Jawa gitu. Ketinggian kan kalau dengan perkara yang sudah Allah jelaskan, nah, yaitu perumpamaan. Karena kalau diumpamakan itu jatuhnya akan lebih mudah gitu. Nah, kemudian di sini perumpamaan apa yang Allah inginkan? Mathalan kalimatan thayyibatan. Semisal perkataan yang thayyib, perkataannya itu yang baik. Kenapa dengan perkataan yang baik itu? Kasajaratin. Itu seperti pohon, yang pohonnya apa? Pohonnya juga sama, thayyibatin. Perkataan itu ternyata Allah korelasikan dengan yang namanya pohon. Kenapa kok pohon? Nah, ini diajak mikir kita. Asluha sabitu wa far'uha fis sama gitu. Dikatakan pohon yang baik itu akarnya itu kuat, benar-benar menghujam. Bayangkan kalau akarnya itu apa ya, lemah gitu, itu akan mudah tercerabut dari tangkainya, dari tempatnya itu kan dia akan mudah roboh gitu. Tapi kalau akarnya kuat gitu, bahkan nanti silahkan Uhti Villa itu belajar tentang kurma. Kurma itu sampai sama Rasulullah itu kan ditanyai gitu ya. Kalau muslim itu paling cocok perumpamannya sama suatu pohon. Pohon apa itu? Apa ya Rasulullah gitu. Terus habis itu ada sahabat yang diem-diem mungkin introvert gitu ya. Jadinya aku aslinya mau jawab kurma tapi aku malu. Ternyata Rasulullah bilang, nah lah gitu ya. Dan itu adalah kurma. Nah, nanti kalau Uti Villa pelajari, kurma itu dari struktur yang namanya akar itu kuat banget. Bahkan kalau mau tumbuh ditindih dulu sama yang namanya batu. Karena kita tahu kontur di Arab itu kan airnya susah ya. Nah, itu kalau ditindih batu nggak langsung keluar tunas, tapi apa? Akarnya ke kiri, ke kanan dulu gitu. Untuk apa? Dia bisa nyari air. Bahkan nanti silahkan dibaca penelitian tentang kurma. Kurma itu adalah salah satu pohon yang Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Itu kalau kita tentang akar, nanti bisa dipanjang tentang kurma saja bisa jadi satu bahasan kajian sendiri gitu. Nah, tapi di sini dikatakan akarnya itu kuat. Kalau akarnya sudah kuat,
Wafar'uha, dia akan menjulang, dia akan ke atas, gitu. Fis sama akan menjulangnya itu ke langit. Masya Allah ya, kita tahu gitu ada pohon menjulang ke langit, nggak ada gitu. Cuma kelihatan tinggi, itu kayak nggak sampai ke langit. Katakan kata-kata yang baik itu bisa sampai membuat itu menjulang ke langit. Bahkan nggak hanya itu, tu'ti ukulaha kullu hinin, itu apa? Buah yang itu berbuah sepanjang musim. Kalau sekarang musim mangga, habis ini tapi kayaknya mau hibah. Itu kayak pohon yang buahnya sepanjang musim, panennya jedanya sama sekali. Bayangkan, ini berarti efek kebermanfaatan biasa padahal dari satu perkara. Perkara apa itu? Masalan toyibatan. Dari perkataan yang baik. Maka belajar juga kebalikannya gitu. Kalau dari kata-kata yang itu tidak toyib, kata-kata yang yang dia itu buruk, efeknya itu akan menghujam sampai ngerinya luar biasa. Makanya hari ini contoh ya, ada orang dibully, padahal bulinya tidak fisik, bulinya hanya verbal sampai bunuh diri. Kenapa? Karena itu korelasi 180 derajat dari kalimatan toyibatan. Biasa sampai tidak terkira menghantarkan pada kehilangan nyawa. Allah gitu. Allah perumpamaan yang begitu luar biasa biar kita itu mikirnya nggak sing koyo temen ya Allah ngandani ya gitu. Enggak gitu. Adalah sesuatu yang hal besar bisa sampai akan berbuahnya sepanjang musim biid, dan itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullah, dan perumpamaan ini apa? Amsala linnasi, permisalan untuk manusia la'allahum yatazakkarun. Allah benar-benar tunjuki dengan ilmu tentang bagaimana berkomunikasi dengan Ananda, karena Allah inginkan kita senantiasa ingat, senantiasa bisa mengambil pelajaran dari apa yang dituntunkan. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian ini masih landasan doang, belum ngomongnya kayak gimana gitu. Semoga ini bisa memperbaiki, bukan sekedar alah, mek ngomong tok ae, misalnya kayak begitu, bukan gitu. Tapi benar-benar, ya Allah, ternyata perkataan itu seluar biasa itu ya gitu. Nah, maka sekarang kita belajar tentang konsepnya. Bagaimana komunikasi dengan anak, antara orang tua dengan anak itu yang sesuai dengan apa? Yang pertama catatannya adalah apa yang Allah berikan terkait perkataan ini. Dan yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua. Kenapa? Karena beliau itu adalah uswatun hasanatun, suri tauladan terbaik, bahkan dalam perkataan, perbuatan, bahkan diamnya beliau itu adalah sesuatu yang menjadi dalil, jadi suatu penunjukan bagi kita hari ini. Nah, berarti yang kita bahas apa dulu gitu? Yang pertama adalah sesuai tuntunannya. Dan dari sini kita belajar bahwa perkataan orang tua itu adalah akan menjadi suatu bibit bagi akhlak dari seorang anak kelak nanti di masa depannya. Kayak ibarat bibit, di sini mungkin ada yang suka tanam-tanam gitu. Bibit itu kan menentukan ya. Kalau bibit kualitasnya bagus, ditanam di tanah yang bagus, itu akan menghasilkan tanaman yang luar biasa. Makanya kenapa judul tema kajiannya itu dari bicara, dari perkataan, tumbuh cahaya gitu. Cahayanya apa? Karena ini senantiasa sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga menjadi petunjuk, menjadi cahaya yang menghantarkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dimulai dari siapa? Kata-katanya didengar dari siapa? Tentu kalau anak, ibu itu adalah madrasatul ula, pendidik pertamanya. Maka dari orang tuanya lah, kemudian setelah ibu ada ayahnya gitu kan ya. Itu adalah bibit-bibit kata-kata yang kita tanam ini, yang keluar dari lisan kita. Jangan dikira kan ibarat kata kalau di meme-meme itu kan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak jadi apa-apa. Bukan, bahwa ternyata kata-kata kita itu menjadi bibit untuk akhlak anak kita kelak di masa dewasa. Nah, yang pertama tadi apa? Dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti dari mana? Apa kita bisa langsung tanya Allah hari ini? Allah,
rekam itu semua di dalam Al-Quran. Jadi kalau pengen tahu Allah nuntunnya apa, cek Qurannya. Karena Al-Quran itu Al-Huda, Al-Quran itu adalah petunjuk. Utifilah tahu bedanya petunjuk dengan ilmu. Kadang kita merasa bahwa wes ngerti aku, wes tahu ero kajian iki, wes tahu dikandani di kajian kono, misalkan seperti itu. Itu ilmu, sekedar tahu. Tapi kalau huda yang berbeda itu apa? Gayet gitu. Kalau Ustadz Noman itu menyampaikan bahwa Quran itu gayet, bukan sekedar knowledge, bukan sekedar pengetahuan. Tapi kenapa kok gayet? Contoh sederhana. Misalkan di sini ada Bu Askana ya. Bu Askana kan nggak tahu rumah saya di mana. Tapi saya japri, saya Sherlock gitu. Ini rumah saya di sini. Bisa nggak sampai sini? Bisa, tapi bisa jadi nyasar, harus berhenti-berhenti gitu ya. Itu namanya knowledge atau pengetahuan. Kalau itu saya Bu Astana rumah di mana? Saya datangi, tak bonceng gitu ya. Saya jemput sampai akhirnya bisa sampai di rumah saya. Kira-kira kemungkinan nyasarnya ada atau nggak ada? Nggak ada gitu ya. Itu gayet. Benar-benar Allah bimbing kita itu harus ke kanan ataukah kita harus ke kiri. Makanya sebenarnya surga itu sudah ada ciri-cirinya, sudah ada belok-belokannya. Tapi terkadang manusia itu apa? Sami'na wa asoina. Dengar sih, tapi mengabaikan apa-apa yang sudah dikasih tahu oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita bukan termasuk yang demikian. Nah, sekarang kita cek dulu ke Quran, karena Qurannya gayet. Karena gayet, ini bukan hanya sekedar ngasih tahu, ngomong sama anakmu, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kata-kata yang disebut sebagai kaulan. Dan kaulan itu bukan sekedar kata, kola gitu, berkata, misalnya gitu, bukan. Kaulan itu kalau dilihat dari wazannya itu adalah bagaimana cara komunikasinya. Dan ini sebenarnya dituntun berarti sudah sama Al-Quran. Allah itu nggak hanya merintahkan kita cuma ngobrol loh sama anakmu gitu, tidak gitu. Tapi justru Allah juga include-kan di dalamnya, Allah masukkan ke dalamnya itu adalah aturan gimana kita ngomong sama anak-anak kita gitu. Dan ini nanti bisa dikembangkan nggak cuma kepada anak, bisa sama pasangan, bisa sama orang lain gitu kan ya. Tapi di sini khususan kan dengan anak. Jadi nanti ada yang praktikalinya itu ketika ngobrol sama anak. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada yang lain ya, macam-macam, tapi saya ambilkan sebagian saja gitu ya. Kata-kata apa yang Allah rekam gitu di dalam Al-Quran terkait perkataan. Dan di situ tadi ditekankan bahwa bukan sekedar berkata, tapi cara berkatanya itu seperti apa. Nah, ini ditemukan di 5 ayat. Nah, ada salah satu aplikasi yang bagus ya, namanya itu Korpus Quran. Sehingga kalau kita ngetik kaulan, itu akan keluar kaulan itu apa aja gitu. Ditemukan di ayat apa gitu. Nanti tinggal belajar itu ayatnya apa. Itu ada aplikasi namanya Korpus Quran. Disebut berapa kali sih terkait berkata itu gitu. Nah, di sini saya ambilkan 5. Yang pertama itu ada kaulan ma'rufan, itu bisa ditemui di surat An-Nisa ayat kelima, yaitu kaul perkataan ma'ruf itu baik, berarti kaulan ma'rifan perkataan yang baik. Yang kedua adalah kaulan baligon. Balik itu kan sudah sampai di masa dia dewasa gitu. Ada yang ihtilam, mimpi basah, ada yang lewat menstruasi gitu. Nah, kalau ini kaulan baligon, perkataan yang sampai kemana? Sampai ke kolbu gitu. Di An-Nisa ayat 63. Nah, kemudian yang ketiga ada kaulan kariman, yaitu perkataan yang karim, yang itu mulia dan memuliakan. Nggak sekedar mulia doang, mulia dan memuliakan. Masya Allah, kalau Allah itu bikin, makanya nggak cukup cuma belajar bahasa Arabnya. Salah satu hal yang membuat saya sangat seneng belajar Quran itu ternyata kalau belajar langsung dari bahasa Arabnya itu beda mek baca terjemahnya. Makanya Utifillah jangan hanya cuma baca terjemah, karena terjemah itu hanya transliterasi, perpindahan bahasa. Oh, perkataan mulia, oh, perkataan yang tepat, jujur, sudah mek gitu, tapi nggak ngerti apa yang Allah ingin pesankan kepada kita, maka jangan berhenti untuk tadabbur Quran. Kemudian ada kaulan layyinan, yaitu perkataan yang lembut, kaulan sadidan, yaitu perkataan yang tepat dan jujur. Nah, Allah ternyata bukan hanya membimbing kita dalam redaksi isi katanya, tidak gitu. Bahwa ternyata Allah juga bimbing kita mulai dari nada,
dari sikap sampai kepada adab itu ternyata sudah ada tuntunan yang Allah berikan gitu. Dan Masya Allah gitu ya, ibarat kata gitu kita kadang masih nyari ya, nyari apa? Nyari sumber-sumber yang lain gitu. Gimana sih cara berkomunikasi yang produktif, cara yang begini dan begitu. Padahal Quran itu sudah punya tuntunannya gitu. Nah, ini saya nggak bisa bahas satu persatu ya, karena mungkin waktunya tidak cukup gitu. Tapi nanti saya highlight salah satu ayat aja gitu, yang itu bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil ibrohnya gitu. Tapi di sini dikatakan secara garis besar, kalau perkataan ma'ruf, kalau tadi kan nggak hanya perkataannya, nadanya, adabnya, itu juga diperhatikan gitu. Nah, kemudian gitu, di sini ma'ruf itu baik, lembut, pantas, nggak nyakitin. Nah, kadang kita itu ngomong cuma sampai ya kalau saya itu kan pernah ikut kelasnya Bunda Isa ya. Bunda Isa itu Aisyah Dahlan. Bunda Isa itu sampai bilang gini, Astaghfirullah itu kan kata yang bagus ya. Dalam Islam itu kan menunjukkan pertobatan kita, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau ibu-ibu yang ngomong astagfirullah, itu nadanya beda. Astagfirullah, anaknya langsung pedih. Waduh, salah apa gue gitu. Ibaratnya itu kayak begitu. Saking nadanya beda, maknanya sampai ke kita beda. Padahal astagfirullah itu adalah sesuatu hal yang kalimat thayyibah gitu ya, kalimat yang baik. Tapi kenapa anak kita itu dengar astagfirullahnya mama itu wes waduh wes kena gimana gini ibarat itu kayak begitu. Berarti itu ada sesuatu yang salah dengan cara bicara kita gitu. Nah, dan sampai kalau di tafsir itu ucapannya indah, penuh adab, nggak ada hardikan gitu. Dan itu orang tua diperintahkan pakai kata yang seperti ini, yang ma'ruf gitu, bukan yang meninggalkan luka. Dan hari ini banyak ya kata-kata istilahnya itu inner child gitu ya, luka pengasuhan. Ya salah satunya dari kata-kata yang diberikan oleh orang tua gitu. Nah, makanya semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Kemudian di sini ada balik tadi, kaulan baligo gitu. Itu jelas, kuat, tepat sasaran, nyentuh hatinya gitu. Gimana sih cara milih nanti ya? Diajarin kata-kata yang nyentuh jiwa gitu. Mudah dipahami sesuai kondisi. Bahkan mungkin sebenarnya satu kajian sendiri-sendiri gitu. Karena ini dalam gimana caranya bisa jelas, bisa kuat, bisa tepat sasaran, bisa sampai ke hatinya gitu. Dan itu harus sesuai dengan usia Ananda. Nggak bisa ibarat kita itu samakan ngomong sama anak SMA sama anak yang TK, yang SD sama SMP itu nggak bisa. Karena harus sesuai dengan usianya agar bisa, ya apa caranya. Misal kita pakai relevansi kata yang sulit dipahami kan nggak cocok gitu. Nah, kemudian ada kaulan kariman yang itu memuliakan. Nah, kadang kita sebagai orang tua itu sering gitu ya, ngobrol sama anak itu nggak sambil lihat mereka. Kalau coba jenengan ngobrol nggak dilihat sama orang, perasaan jenengan gimana? Gak direken aku ini misalnya kayak begitu kan ya. Tapi kita sering begitu ke anak kita. Iya ya sih bentar, iki loh mama sih HP-an gitu misalkan atau apa gitu sehingga anak-anak kita itu mungkin tidak merasa dimuliakan. Allah paling aku lagi ngomong ambek mama nggak dirungokno ibaratnya itu kayak begitu karena tadi nggak kaulan kariman gitu, harus menghargai bukan merendahkan martabat anak. Seringnya kan orang tua itu pakai jurus ini kan wis dikandani ambek mama gitu kan gitu kan soalnya wis salah lagi gitu kan ya, nanti ada cara-caranya. Kemudian ada kaulan lain itu lembut. Nah, bahkan kalau nanti belajar ya, ini kan terkait Fir'aun ya. Nabi Musa ketika mau dakwah sama Fir'aun itu sama Allah diperintahkan kaulan layinan. Layin itu kalau di dalam kitab Lisanul Arab itu adalah kurma yang dimamah. Kalau ada yang pernah tahnik itu kan kurma dilembutkan dulu. Nah, kurma yang dilembutkan itu sebutannya layin. Kurma itu padahal sudah lembut ya. Kalau yang sudah tua banget dimaniskan gitu kan lembut. Bayangin itu masih suruh dilembutkan. Dan itu pada Fir'aun. Fir'aun yang kita tahu dia itu level tertinggi kemaksiatan ya. Ibaratnya itu sudahlah dia itu mengeksploitasi Bani Israel. Ngaku-ngaku Tuhan gitu kan ya. Dan seterusnya gitu. Itu tapi kata Allah apa? Layinan gitu. Berkatalah yang lembut gak kasar bukan ngancem. Bayangin kita ke anak-anak kita. Apakah anak-anak kita itu seperti Fir'aun? Tidak gitu ya. Anak kita itu fitrah, tumbuh dalam fitrah, tapi kita ngomongnya wis gak ada lembut-lembutnya, bahkan kasar dan sering mengancam. Kalau kata Bu Ali Risman itu kan 13 dosa pengasuhan orang tua, salah satunya itu ngancem-ngancem gitu. Nah, bayangin gitu, itu Fir'aun aja
sama Allah yang zolimnya nggak ketulungan ibaratnya gitu, itu masih disuruh perintahkan kelembutan, apalagi anak-anak kita yang mereka itu lebih berhak mendengarkan kelembutan dari lisan-lisan kita, bukan bentakan. Bahkan kalau diteliti, satu kali bentakan kita itu akan merusak 1 juta neuron-neuron sambungan di otak anak. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, kemudian satu lagi kaulan sadidan, yaitu jujur, lurus, tepat, nggak dusta. Nah, ini kalau di tafsir Sa'di itu ngomongnya itu benar. Kadang kita orang tua itu membohongi anak-anak ya. Contoh kalau anaknya usia dini ya. Tidur nggak? Nanti kalau nggak tidur dibawa rombengan misal kayak begitu. Padahal sekarang saya tanya kepada uktivillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, rela nggak anak kita dibawa oleh rombengan? Nggak ada gitu. Tapi kita ngomong ke mereka. Bahkan kalau di tempat belanja itu terkadang saya nemuin ya. Misal saya lagi jalan-jalan sama anak saya. Terus ada anak-anak yang di jalan-jalan sama orang tuanya. Terus anaknya itu minta sesuatu, nggak boleh. Terus bilangnya apa? Taruhan, nanti omnya marah loh, nanti tantenya marah, itu nggak dijual gitu. Kenapa harus dengan berbohong seperti itu? Padahal mbaknya yang sebagai pramu jaga tokonya, aku lo nggak ngamuk, kok sediarani ngamuk ya berarti gitu ya. Kenapa? Karena kaulannya nggak sadid, karena dia nggak jujur dengan anaknya, sering dibohongi. Jangan ini pedas, pedas ini, padahal itu saking nggak oleh anaknya makan itu. Enggak, kita kasih tahu, nak ini belum boleh untuk usiamu, ini nggak toyib, ini begini begitu. Jangan pakai sesuatu yang kebohongan di dalamnya. Nah, kita dari 5 itu ambil satu aja ya, karena nggak nutut nanti. Satu saja itu. Atau mungkin mau nanti jadi berseri satu kata secara tadaburnya seperti apa. Kaulan sadidan itu uhtifila akan temui di surat An-Nisa ayat ke-9. Ini ayat yang luar biasa ya bagi kita orang tua gitu ya. Mungkin harusnya kita itu refleksi gitu, bercermin terkait ayat ini. Apakah saya orang tua yang dimaksud? Apakah saya sudah selamat dari itu gitu. Di sini tuh diingatkan apa? Ini sampai teguran awalnya itu langsung ibaratnya itu dengan sesuatu yang apa ya? eh, Punchline-nya itu banget gitu. Maksudnya itu bukan sekedar informasi biasa, tapi ini luar biasa gitu. Apa kita coba tadabbur ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhsha. Sampai dibuka dengan takutlah kalian kepada Allah gitu. Ya apa sih rasa takut itu sampai oh dia tak lagi ojo sampai kamu itu kadang orang hari ini tuh nggak punya rasa takut kepada Allah. Biasa aja lah anak-anakku dewe kok saman sing bingung. Ibarat itu kayak kadang itu kayak begitu. Enggak. Sampai sama Allah itu dibuka wal yakhsha. Takutlah kalian kepada Allah dan ini bagi kita orang tua. Apa? Alladzina law taraku, orang-orang yang jikalau meninggalkan min khalfihim di belakang mereka durriyatan diafan, anak-anak yang lemah. Bayangkan ini orang tua yang Allah peringatkan, takutlah kepada Allah kalau kalian meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang kalian. Khaufu alaihim falyattaqullah, maka bertakwalah kalian tuh kepada Allah, karena tadi khaufu itu takut, takut apa? Kesejahteraannya. Makanya sekarang orang tua itu kan banyak banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk kesejahteraan anaknya gitu, karena nanti takut saya nanti anak saya gimana kalau saya meninggal gitu. Tapi ternyata bukan hanya perkara harta. Maka di sini kata Allah falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, waliyaqulu qaulan syadidan, maka katakan sesuatu yang dia itu jujur, kata-kata yang benar. Sekarang ini cuma baca ayatnya, artinya kayak begini. Coba kita tadaburi. Yang pertama dari segi duriatan di Afan, anak-anak yang lemah. Mungkin ibunya bisa buka kamera, saya pengen tanya gitu. Eh, Tadi bu gurunya, Bu, mau ngobrol sebentar sedikit? Ya, sekarang saya tanya ya, Ibu eh, ngenali nggak ya di dalam istilah psikologi hari ini, generasi itu disebut generasi apa? Generasi alfa. Generasi alfa itu kalau dari segi usia gitu. Tapi kalau dari segi mental mereka, psikologis mereka, ada sebutannya yang kayak buah itu pernah dengar Bu? Generasi apa Bu? Belum pernah dengar, Bu. Generasi stroberi, pernah dengar? Oh, iya, iya, iya. Iya.
Nah ya, nah kalau ditanya generasi, kenapa sih kok disebut generasi stroberi? Generasi stroberi itu kalau yang udah pernah nanam ya, kan itu rawat-rawatannya susah. Kenapa? Kebanyakan air mati, nggak kena panas mati, kepanasan mati, diapain nih stroberi gitu. Nah, kenapa anak-anak hari ini itu diriletkan dengan generasi stroberi? Padahal itu kan generasi stroberi itu baru muncul sekitar tahun 2000 sekian gitu kan ya munculnya. Ini Qurannya sudah 1400 tahun lalu. Duriatan di Afan. Kalian tuh ternyata orang tua banyak yang meninggalkan anak-anak lemah di belakang kalian. Secara fisik. Sekarang saya mau tanya, dulu zaman saya kecil, kalau dengar sakit diabetes, yang sakit diabetes itu siapa? Orang tua, usia 50, 60 gitu. Kalau sekarang sakit diabetes usia siapa? SD, bayangkan. Bahkan SMA sudah cuci darah, fisiknya lemah, disuruh jalan, capek bu. Aduh, Bu, saya tuh mesti kemana-mana naik motor, jangan disuruh jalan. Kenapa? Fisiknya lemah. Nggak hanya itu, penyakit itu nggak hanya diabetes hari ini yang menimpa jantung, bahkan ada yang stroke itu ada usia 19 tahun. Kenapa? Fisiknya lemah. Itu kita lihat hari ini. Kemudian secara akal, kenapa stroberi dikerasi mereka minggat, gak dikerasi tambah kurang ajar. Ibaratnya itu kayak gitu. Bingung kita, aduh itu dia apa? No, ada iki. Tolong gitu ya. Orang tua hari ini tuh pada bingung gitu. Ya Allah, anak saya itu tak apakan, tak lus-lus, iku malah tambah ganas gitu ya. Tak ganasi, hilang gitu kan ya. Karena secara akalnya itu sampai ada berita ya, contoh. Tidak dibelikan HP, rumah orang tua dibakar. Nemuin nggak Bu berita kayak gitu? Ada. Kan coba kalau dipikir secara logika ya, akalnya itu kan lemah sekali. HP-nya kalau dia nggak punya HP, tapi saya bisa tidur. Lagi oh my hilang loh, bayangin. Terus ada lagi, tidak dibelikan skincare, orang tuanya mau dibunuh. Pernah tahu berita itu usia SMP? Bahaya, subhanallah, naudzubillah, summa naudzubillah gitu kan ya. Kenapa? Akalnya sangat lemah. Nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela. Duriyatan diafan, anak-anak hari ini. Kemudian jiwanya, waduh hari ini ya, Mama jangan kayak gitu sama aku. Aku kena anxiety disorder. Mama itu toxic parent namanya. Di dalam psikologi nggak boleh loh Mama kayak jiwanya itu rapuh, bener-bener jangan kayak strawberry gitu. Hari ini tuh sampai dikit-dikit mental health issue. Tapi sedihnya apa? Kan kalau saya ngajar mahasiswa itu ya, banyak itu yang self diagnosis terkait mental health ini. Dulu waktu zaman-zaman COVID itu ya, Bu maaf saya nggak bisa ngasih apa nyalakan kamera gitu. Kenapa? Karena saya itu punya anxiety disorder, ketakutan, wah begini-begini. Terus saya tanya, ada surat dokternya Mas gitu? Enggak, saya pakai Google. Tesnya itu pakai Google gitu. Aduh, mumet sih aku. Ini dia Pak Norek kayak gini gitu. Tapi intinya apa? Fisiknya, akalnya, jiwanya itu lemah. Nggak punya visi hidup, misi tidak jelas, mudah gelisah, galau, cemas, kecewa karena mereka duriatan fi afan. Maka apa kata Allah? Wal yahsya. Takutlah kalian orang tua kepada Allah. Ya Allah, saya waktu belajar ayat ini tuh kayak langsung deg gitu. Ya Allah, semoga saya bukan orang tua yang meninggalkan anak-anak kami itu jangan seperti itu. Dan ibu-ibu ini ya pentingnya belajar bahasa Arab. Takut di dalam Quran itu ada beberapa kata. Tadi itu dibuka sama Allah wal yahsya. Takutlah kalian kepada Allah gitu. Tapi nanti kita bisa temui takut itu ada khauf dalam bahasa Arab. Kan makanya khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap. Tapi tahu nggak bedanya khosyah sama khauf itu apa? Kalau khauf dulu, itu takut yang hanya berdasarkan zonni, berdasarkan dugaan. Ibarat kata kita lagi tidur malam-malam, tiba-tiba di belakang itu bunyi, glodak, glodak, glodak. Waduh, apa itu? Maling apa kucing ya kan karena kita nggak punya ilmunya cuma dengar suara glodaknya itu khauf gitu akhirnya lari terbirit-birit gitu wes wedi dhisik padahal iku mek kucing ibaratnya gitu nah khauf ini cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui karena nggak tahu cuma bunyi glodak aja tapi kalau yakhsya itu beda kalau yakhsya itu Al-Quran itu berbicara para mufasir rasa takut yang didasarkan pada ilmu. Semakin kita belajar, kita akan punya rasa takut yang besar sehingga lebih berhati-hati. Contoh sederhananya, orang dulu zaman corona itu nggak mau disuruh maskeran, nggak mau disuruh social distancing, nggak mau disuruh cuci tangan. Halah, corona itu mek pilek, watuk, engko lak waras gitu. Tapi coba ke dokter-dokter
dokter yang sudah menyaksikan berapa orang itu tumbang masih yo gawe hazard, gawe pelindung sing kayak ngono sampai sholat pakai baju zirah kayak begitu ya. Sik gawe masker, sik gawe apa? Kenapa? Karena mereka punya ilmunya tentang corona. Karena mereka tahu, mereka lebih berhati-hati. Dan di sini Allah katakan, orang tua yang nggak punya rasa takut di dalam hatinya karena mereka nggak punya ilmunya dalam mendidik anak. Tapi kalau dia itu belajar di dalam didik anak, bahkan kata ngomong hati-hati. Karena apa? Waliyasya, khawatir nanti anaknya ditinggalkan jadi mental health issue. Khawatir anaknya jadi jiwanya lemah, akalnya lemah. Sehingga kalau Utifilah mau, gimana caranya nggak meninggalkan duriatan diafan? Allahur Rahmanur Rahim. Berilmulah, itu bentuk kasih sayang Allah. Mengkajilah Islam secara totalitas, bukan hanya seni bicara pada anak. Bagaimana saya jadi ibu, bagaimana saya jadi istri, bagaimana saya jadi bagian dari umat. Itu kita belajar sehingga kita tidak meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang kita. Dan kasih sayang Allah, Allah itu nggak nakut-nakutin kita. Takutlah kepada kalian kepada Allah. Terus kita takut, wes gak wani metu omah gitu. Enggak. Tapi Allah Ar-Rahmanur Rahim itu ngasih informasinya. Kalau kamu nggak pengen meninggalkan duriatan di afan, generasi-generasi yang lemah tadi, apa? Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Jadilah orang tua yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan ini nggak bisa kalau nggak pakai ilmu. Contoh, gimana kita bisa tahu kalau boleh nggak? Contoh ya, sholat ngeludah itu boleh apa enggak? Boleh. Loh, masa sih Mbak kok gak sopan temen? Kalau ada sesuatu di dalam gigi kita, daripada kita telan, ditelan itu malah nggak boleh. Tapi ngidunya jangan kayak orang ngidu yang jalan-jalan cuek gitu kan, jangan gitu. Tapi apa? Dengan pelanju sampai makanan tadi itu keluar. Nah itu bayangkan kalau orang nggak tahu ilmu, waduh imam apa itu ngidu-ngidu, pasti sudah suudon gitu. Tapi kalau tahu kitabnya sampai bahasan itu ada gitu, itu akhirnya apa? Tahu oh itu justru dia yang benar gitu. Maka nggak bisa kita jadi orang tua itu nggak pakai ilmu untuk menjadi orang tua yang bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan penuh kehati-hatian dan menjadikan referensi-referensi parenting itu referensi yang sesuai dengan Islam, bukan hanya sekedar berkaca pada referensi ala barat hari ini. Nah, kemudian apakah cukup satu syarat? Tidak. Syarat kedua, duriatan diafannya itu hilang. Ini masalah perkataan doang. Satu, yaitu apa? Benar di dalam ngomong. Tadi sudah di-spill sedikit gitu ya. Kita nggak bisa bohongin anak gitu. Dalam artian, ayo, nanti tantenya marah. Itu sudah berarti nggak masuk. Harus yang kita omongkan tuh barang yang benar. Nggak boleh kita bohongin mereka gitu. Nah, benarnya itu harus sesuai syariat. Nggak bisa benarnya atas ngarang-ngarang kita sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah benar dalam apa yang diteladankan. Bahkan untuk pendidikan anak usia dini, pramumayis yang paling bagus itu adalah kutwah. Kutwah itu teladan. Contoh, nyuruh anak sholat tapi ibunya gak budal-budal. Nak sholat, contoh gitu. Nanti aja sih mama sih goreng tempe, misalnya kayak gitu. Akan sangat jauh lebih mudah kalau nak ayo sholat bersama. Kenapa? Karena itu akan melahirkan dia melihat sosok-sosoknya orang tuanya. Oh iya, mamaku sendiri ya gitu. Nak nutup aurat, mamanya nggak nutup aurat. Nak aktifo kajian, mamanya nggak pernah ikut kajian, maka nggak akan menghasilkan anak-anak yang kuat, justru menghasilkan anak-anak yang lemah. Ya, ternyata kurang 5 menit ya Bu ya. Ini slide-nya sih banyak, gimana? Itu masih part 1 gitu, maksudnya itu masih yang tentang kata Allah gitu. Ini kemudian tak persingkat aja ya gambarannya ya. Nanti kalau kepo mungkin dilanjutkan kapan-kapan atau gimana gitu. Tapi yang kedua ini kita harus mencontoh apa-apa yang dari Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu suri tauladan terbaik gitu. Rasul itu nggak hanya sekedar ngasih kamu gini ya tapi nggak beliau praktekkan. Tidak gitu. Bahwa Rasul itu juga ngajarin kita itu harus jadi orang tua yang kayak gimana kalau ngobrol sama anaknya. Nah, kemudian yang pertama contohnya gimana? Rasul itu memanggil nama dengan panggilan yang dicintai gitu. Makanya ada nama-nama khusus ya, kayak apa namanya, manggil Lukman, manggil anaknya, ya Bunaya. Itu kan kalau di bahasa Indonesia itu mungkin anakku sayang kecintaan kayak begitulah gitu. Bukan hanya sekedar Luk apa misalkan namanya anaknya Lukman itu Ibnu Lukman. Itu. Tapi manggilnya wahai anakku sayang, cintaku, kasihku gitu. Jadi ada di situ. Nah, kenapa? Karena itu kalau dilihat hikmahnya mampu menumbuhkan harga diri anak.
betapa banyak ya non sewu. Hari ini perempuan-perempuan, anak perempuan yang menyerahkan kehormatannya di hadapan laki-laki yang dia bukan mahramnya gitu ya. Dikarenakan nggak pernah dipuji sama orang tuanya. Tapi bayangin ya, setiap hari sama bapak ibunya itu dibilang, Masya Allah anakku cantik, Masya Allah anakku solihah, Masya Allah anakku itu penjaga Islam yang luar biasa, misalkan contoh gitu. Maka ketika ada cowok yang godain dia, cantik, wis biasa, bapak aku wis gelek lek ngomong aku iku ayu, nggak akan, aduh hatiku kok kayak deg-degan, ya, soalnya nggak pernah dipuji sama orang tuanya gitu. Tapi jangan lupa Bu ya, kalau muji itu sertakan nama Allah di dalamnya, karena sesungguhnya semua kenikmatan itu bukan dari kita. Wah, anak isopo, ayu, aku soalnya ayu, gak iso Bu kayak gitu ya. Bahwa kecantikan itu datangnya dari Allah, maka ucapkan Masya Allah anaknya bunda cantik, Masya Allah anaknya bunda solihah gitu. Terus Bu kalau muji, salah satu syarat lagi itu gandengkan alasannya apa. Jangan cuma pujian titik di end. Masya Allah anakku cantik. Akhirnya dia merasa adalah sebagai putri dunia, Miss World gitu ya misalkan. Akhirnya kalau ketemu sing luwe ayu, mamaku ternyata nggak se apa lek muji aku goro. Padahal ono sing luwe ayu teko aku gitu ibaratnya gitu. Maka gandengkan pujian itu dengan apa? Contoh kalau saya ke anak saya itu, Masya Allah anak bunda cantik, anak bunda solihah yang nutup aurat. Maka dia tahu anak-anak yang nutup aurat itu adalah anak yang cantik begitu. Jadi harus digandeng. Jangan cuma Masya Allah anakku hebat. Nanti dia merasa hebat sendiri, yang lain nggak hebat. Enggak. Kasih tahu, Masya Allah anak bunda hebat. Kalau pulang sekolah, bajunya langsung ditaruh di tempat yang baju kotor, misal kayak gitu. Jadi dikasih tahu penjelasan pujian itu karena apa. Nah, dan kalau diginikan Bu, kita aja loh ya, misal dipanggil Ibu Solihah, rasanya kok kayak adem gitu. Maksudnya itu seneng kita gitu. Bayangkan anak-anak kita gitu. Padahal nanti kalau belajar tangki cinta itu kan salah satunya ada perkataan yang baik ya, itu tangki cinta anak-anak kita gitu. Sehingga terasa akrab, hangat gitu. Dan itu Rasulullah melakukan itu. Itu ada di kisah Anas bin Malik, itu punya saudara laki-laki namanya Abu Umair. Dia punya burung kecil yang namanya itu Nuger. Nuger itu meninggal, mati gitu ya burungnya. Dia sedih sama termenung gitu. Terus kemudian Rasulullah apa? Ya Aba Umair, mafa'lan Nuger gitu ya. Nggak sing langsung apa namanya ibarat kata itu kayak Iya mati burungmu misalnya gitu enggak gitu. Tapi ada kayak dipanggil dulu dengan kasih sayang gitu sehingga merasa akrab, hangat, diperhatikan gitu sehingga dia juga merasa dihormati. Aku meskipun kecil diperhatikan ya nggak sing dikerdilkan lah ibaratnya itu gitu. Kemudian juga Rasulullah itu mendengar cerita anak kecil. Nah ini kadang ibu-ibu itu kan sibuk ya, nggak ada ibu-ibu yang nggak sibuk gitu. Kalau nggak sibuk itu pertanyaan. Kalau ibu-ibu sibuk biasanya jarang dengerin cerita anaknya. Dulu cerita misalnya ya ada nama temennya X gitu ya. X mana sih buat cerita no? Duh, mama ngerti aja narai ngono gak usah direken enggak, Bu. Masih ceritanya sama, orangnya sama, duduk dengarkan dan dengan baik gitu. Karena ketika didengarkan merasa penting dan dihargai. Betapa banyak orang tua hari ini yang mengeluh ya, saya kalau dicurhati orang-orang tua yang anaknya sudah usia dewasa-dewasa, rumah saya Mbak kayak kos-kosan. Cuma datang, pulang, makan, mandi, pergi lagi. Kalau nggak gitu masuk di dalam kamar. Kenapa? Karena mereka nggak pernah ngobrol sama anak-anaknya di waktu kecil sehingga pas gede anaknya juga wagu mau ngomong apa sama mama paling mah sabunnya habis mah pulsaku habis mah kayak gitu-gitu tak langsung diobrolin gitu dan itu kayak bukan mamahnya ya sebenarnya kayak pengurus kos-kosan gitu. Nah, jangan ya. Nah, untuk bilas kita bukan yang kayak gitu. Nah, juga anak itu terbiasa bercerita. Saya kalau anak saya pulang itu jarang saya nanyakan akademis ada PR apa? Apa? Jarang saya nanyain kayak itu bagian paling belakang gitu. Yang saya tanyakan tuh mesti gini. Nah, ada cerita seru apa di sekolah hari ini gitu. Apa yang nyebelin? Apa yang bikin kamu seneng? Apa yang paling kayak begitu-begitu. Sehingga dia sampai ya anak saya kan kalau pulang naik Gojek Bu ya, laki-laki, sudah kelas 4 SD yang paling gede itu. Itu tuh karena sekarang sudah gede gitu ya, saya juga apa kesulitan harus jemput adiknya, harus ke tempat kerja dan segala macam. Akhirnya dia pulangnya itu kan naik Gojek. Sampai suatu kali itu dia pernah nyeletuk ke saya tuh kayak gini, Bunda aku lo kangen dijemput Bunda. Soalnya kalau di motor tuh cerita macam-macam. Kalau sama Pak Gojek aku cuma diwawancara, cuma ditanyai aja gitu. Kenapa? Karena terbiasa di jalan tuh sambil ngobrol, sambil cerita. Lalu Mas lihatin ini ada apa gitu. Mungkin dia merasa itu adalah quality time buat dia gitu. Dan itu insya Allah memperkuat bonding, kedekatan kita sama anak-anak. Kemudian Rasulullah juga nanti bisa dibaca Bu ya, karena waktunya tinggal sedikit gitu. Nasihatnya singkat lembut. Nah ini kadang orang tua itu
Kayak salah satu yang dibawa kemarin, 1 bulan lalu, setahun lalu dibawa semua. Kemarin kan sudah mau bilang, ketinggalan lagi, sekarang ketinggalan. Apa aja? Kemarin baju, sekarang tempat makan, minum. Padahal satu yang ketinggalan, tapi yang diikutkan semuanya gitu. Padahal sebenarnya nasihatnya pendek, yang mudah diingat. Karena anak itu nggak bisa, Bu, apalagi anak laki-laki. Terlalu panjang hilang kabeh, sing buri tok. Makanya kalau pulang sekolah, kita kasih tahu, ayo ganti baju, habis itu makan, setelah itu kerjakan PR-nya. Terus gini, pasti yang dikerjakan mek sing bagian belakang atau sing bagian pertama, sing tengah hilang. Makanya satu-satu selesai baru ngobrol gitu. Nah, kemudian dipuji dulu sebelum dikoreksi. Kadang kita buru-buru langsung kayak hakim, Bu. Ya, kayak kita itu jaksanya gitu kan ya. Harus langsung dihukum seketika gitu. Padahal kasih waktu, ditanya dulu, ini ada masalah apa? Apalagi lah tukaran ambil KKE, ADE gitu ya. Pasti sing salah KKE misalnya kayak begitu jangan, Bu. Ini ada apa? Kejadian apa gitu. Biar anak itu berusaha untuk menyampaikan yang ada di hatinya, yang dirasakan, berusaha untuk menyampaikan cerita gitu sehingga hubungannya itu tetap hangat. Nah, nanti ini saya persingkat aja ya. Nanti ibu-ibu bisa baca komunikasi produktif ini nggak bisa kita itu ngasih tahu anak itu panjang, tapi harus sesingkat mungkin gitu. Kayak contoh, saya contohkan satu saja ya. Misal, setelah kis itu kayak yang tadi, habis mandi jemur handuk, bajunya taruh di tempat baju kotor, rambutnya disisir, tempat tidurnya rapikan, wes hilang ibu bu. Padahal kita, nak, habis mandi handuknya dijemur ya. Nanti kalau handuknya dijemur, sudah baru kita bilang yang lain. Atau ini nanti bisa dilihat yang lain, contoh misalkan ganti perintah dengan pilihan. Nah, kadang kita ini, ayo mandi, ping 5 bu, gak budal-budal gitu. Padahal ini sudah keburu mau berangkat. Makanya kita lakukan apa? Perintah itu diganti pilihan. Nah, mau mandi 5 menit lagi apa 10 menit lagi kan goalnya tetap mandi tapi dia 5 menit mama gitu misalkan atau nah mau ini dan pilihannya itu enaknya apa Bu terserah kita bisa terserah kita maksudnya itu tapi kalau kita kenal anak kita mau mandi dulu apa makan dulu misal gitu sehingga dua-duanya bisa terlaksana tapi kalau cuma perintah-perintah doang itu nanti ceritakan. Nah, ini Bu ya, kenapa perkataan yang buruk itu harus kita hindari? Dikarenakan Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, yaqulul lati hiya ahsan, berkatalah yang baik. Karena apa? Ketika perkataan buruk, ya sorry, tunggu ya. Inna syaiton, sesungguhnya syaiton itu ada di antara situ. Jadi kalau misalkan kita itu kata-katanya buruk, Bu, ternyata ucapan buruk itu membuka pintu syaiton, dan kalau ucapan kita itu baik, membuka pintu cahaya. Sehingga kalau ada cahaya, menuntun kita menuju ridhonya, gitu. Maka bismillah, ayo kita berkomitmen di hadapan Allah, mulai hari ini, kok jadi malam ini, mulai hari ini, kita jaga kata-kata kita jaga bicara kita harus punya sudut pandang ini adalah ibadah, karena ketika kita bicara akan tumbuh cahaya pada jiwa anak-anak kita. Dan ini salah satu quote penutup Bu ya. Di kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, anak yatim itu bukan anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya hingga ia jadi miskin. Kan kadang hari ini kita mikir Bu ya, nanti kalau aku nggak ada anak-anak gimana ya? Sebenarnya itu hal yang kesekian yang harusnya kita khawatirkan. Justru yang pertama itu dikatakan apa? Anak yatim yang sebenarnya ialah seorang anak yang menemukan ibunya yang kurang mendidiknya dan menemukan ayah yang hanya sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa bagaimana berkomunikasi, bagaimana mendidik anak-anak mereka sesuai tuntunan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya dikatakan oleh Allah lewat Rasul hadis gitu ya, kafa bil mar'ai gitu ya, cukuplah jika seseorang itu dikatakan ithman gitu ya, berdosa ayyudayi amayaul, bahwasanya mereka itu menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Anak-anak itu amanah kita Bu, diingat bagaimana kita ngangkat tangan kepada Allah, ya Allah berilah saya keturunan gitu. Tapi anak yang sama yang hari ini kita omongi macam-macam, kita sering marahi, sering sedih karena lisan-lisan kita gitu. Padahal mereka ada di bawah tanggung jawab kita. Insya Allah itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, bukan karena saya ingin kayak menghakimi gitu, tapi semoga ini menghantarkan kita jadi orang tua yang lebih berilmu. Dengan akhirnya ilmu itu menghantarkan kita pada cahaya, anak-anak itu juga bercahaya karena tutur lisan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan kasir. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan pada MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang disampaikan oleh Bu Falilatul Wardani, Masya Allah sekali, sangat
eh, berdaging semua isinya, Masya Allah. Insya Allah membawa kita menuju manfaatan dan membawa banyak wawasan juga bagi saya sebagai guru anak-anak dan juga orang tua yang ikut hadir sekarang pada kegiatan parenting hari ini. Insya Allah akan membawa banyak sekali wawasan dan juga manfaat. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi Bunda, Mama yang ingin bertanya atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar, kami persilahkan. Waktunya masih tinggal sekitar 8 menit lagi. Kami persilahkan jika ada yang mau ditanyakan atau langsung bertanya secara langsung boleh atau menyampaikan di kolom komentar. Ini di kolom komentar ada dari Mama Anissa. Tuh. Mantap Bu, ilmunya alhamdulillah bermanfaat sekali buat saya. Mudah-mudahan next time bisa dilanjutkan kembali. Allahumma barik amin. Amin. Mungkin ada yang ditanyakan Mama-mama, bisa jelaskan. Masih di mute. Ya, mohon maaf. Ini ada pertanyaan titipan dari Bu Guru. Dari siapa, Bu? Dari Guru Al-Mutakin, salah satunya. Oh, Ini nggih. perwakilan untuk menyampaikan Nggih. bagaimana cara menyampaikan atau memberikan nasihat ketika kita menyampaikan kepada anak gitu ya. Terutama anak-anak TK itu kan biasanya ketika kami beritahu satu kali, dua kali itu masih tetap seperti itu. Ketika diarahkan masih tetap. Kadang pun kami memberikan pilihan pun itu anak-anak masih belum mau seperti itu. Nah itu mungkin apakah ada teknik apa ya supaya ketika kami ajak anak-anak itu langsung mengikuti atau misalkan dengan bahasanya seperti apa seperti itu. Ya, Bismillah saya coba jawab ya. Kalau udah dinasehatin, udah nyoba tadi pakai apa namanya pilihan gitu ya, tapi masih tetap aja gitu. Sebenarnya kalau untuk anak usia TK itu sebelum ke amalnya itu yang lebih harus ditekankan itu adalah rasa cintanya. Jadi strong why-nya bukan apanya gitu, bukan what-nya tapi strong why-nya. Karena ketika strong why-nya dapet gitu ya, meskipun kita nggak ada, meskipun gurunya itu nggak nasehatin, itu jadinya itu akan jadi landasan yang kuat ke mereka. Tapi akan sangat sulit gitu kalau hanya sekedar kata gurunya, tapi mereka itu nggak memahami gitu. Kenapa harus melakukan itu? Contoh kayak kemarin itu waktu saya ngisi di salah satu TK gitu juga ya. Sekarang kan banyak beredar kata-kata yang nggak ma'ruf ya, yang itu bahasa plengnya dari hewan gitu yang mohon maaf ya ada yang JIR, JING gitu. Soalnya kakak-kakaknya ngomong kayak gitu atau nonton dari game, dari reels, dari shot apa gitu. Itu tuh akhirnya ditiru gitu. Terus bahkan sudah dikasih tahu berkali-kali "Ah, nggak baik loh itu, kayak begini nggak boleh loh gitu. Tapi mereka merasa emang apa yang salah dengan kata-kata itu gitu. Nah itu
salah satunya harus ditekankan ke mereka itu adalah strong why-nya. Kenapa mereka harus berkata baik? Jadi kayak dibuat dulu mereka itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Sehingga kalau kita ngasih tahu nasihat ke mereka, nasihatnya itu karena Allah nyuruh kita gini loh, karena Rasul nyontohin kayak gini loh gitu. Kayak contoh sederhananya ya, sebelum ke Allah dan Rasul tadi, kita harus bikin mereka itu cinta dulu sama Allah sama Rasul, biar dapat gitu nasihat-nasihat kita. Mungkin kalau saya refleksi ya dari saya belajar itu terkadang kita orang tua itu seringnya karena mereka harus nurut gitu, ibaratnya kayak dengerin mama ya gitu, mama kan mesti ngasih tahu begini, hanya kan kayak ngerasa nanti sembarang itu mama gitu, padahal mama bisa nggak salah, bisa gitu, padahal kalau misalkan itu kita pindah dalam artian tuh kayak nah ini kata Allah loh, jadi kayak dikurang-kurangin, justru kata mama kamu harus kayak gini enggak. Nah, Allah itu gini. Nah, Rasul itu gini. Sehingga mereka itu, oh iya ya, Allah itu suka kalau aku kayak gini. Makanya dihentikan untuk pertama itu justru nakut-nakutin anak. Allah kalau marah kamu masuk neraka, jangan. Itu pinggirkan dulu. Justru lewat cinta dulu. Dan lewat cinta itu sebenarnya nggak harus yang berat-berat, Bu. Lewat hal yang sederhana. Contoh misal, kok contohnya sayur bayam aja nggak apa-apa. Emang karena relate ya ibu-ibu masak sayur bayam itu. Nah, bayamnya enak nggak? Enak bunda, seger gitu. Siapa nak yang nyiptakan bayam gitu? Dari usia dini tuh diajaran kayak begitu. Terus sehingga apa? Oh Allah. Terus, nah ini siapa yang nyiptakan ini? Nak lihat ini bagus, siapa yang bikin Allah gitu ya. Sehingga ibaratnya, mama itu kok sering sih ngomongin Allah Rasul. Maka dia kan punya rasa kepo. Kenapa sih mak kok Allah sama Rasul? Nah, disitulah nasihat kita masuk gitu. Karena yang harus kita ikutin tuh Allah. Yang ngasih contoh ke kita itu Rasulullah gitu. Sehingga nggak gitu. Plus lagi ya contoh, sering lagi kita itu ngasih hadiah ya. Biasanya misal ke anak kan seneng ya dikasih hadiah. Dibelikan lah, anggaplah mainan 2000-an itu loh. Bu. Nih siap dari siapa yo hadiahnya tak belikan sepatu. Dari ayah gitu. Bilang apa sama ayah? Makasih ya. Itu kurang tepat Bu gitu. Bahwa dari siapa rezeki ini? Dari Allah gitu. Dia akan merasa oh Allah, Allah lagi, Allah terus sering kali kok Bapak ibu saya di rumah mentionnya Allah, guru-guru di sekolah mentionnya Allah, sehingga nanti tinggal ibaratnya itu ngasih tahu. Tapi kalau nggak pernah dicintai dulu, ibu-ibu tahu orang bucin kan, orang kalau bucin itu angel nggak tuh kandan-kandanane kan susah ya Allah kurang arek itu ya tak kandani ya kok iso bucin saya mualah cinta gitu. Bayangin itu cintanya sama Allah, anak-anak kita itu sebucin itu sama Allah, sebucin itu sama Rasul gitu kan ya, maka apapun kata Allah dan Rasulnya itu yang akan mereka ikutin gitu. Nah, mungkin hari ini nasihat kita itu kurang mengena di diri mereka karena kira kurang strong why-nya ke Allah sama Rasul itu. Seringnya dengerin bu guru nggak, misalkan kayak begitu. Atau apa gitu misalkan. Nah, itu kurang gitu. Tapi jangan instan Bu ya. Dalam artian tuh kayak sudah saya pakai. Allah suka loh kalau kayak gini. Lagi, Bu. Bukankah kita tahu ya, anak-anak itu Allah lahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bukan kosong. Fitrah itu dicondongkan oleh Allah kepada kebaikan. Maka ketika insya Allah disentuh, didoakan, bahkan ya meskipun itu anak-anak, saya tuh kalau mau nasehatin anak saya doa dulu. Doanya Nabi Musa, Robbis rohli sodri, wayasirli amri. Itu doanya keren banget loh, Bu. Robbis rohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Karena kadang itu orang itu nggak semuanya nerima dinasehatin. Aduh, Bu Guru, mesti aku tok yang dikasih tahu sih itu nggak pernah gitu. Misalkan gitu. Karena hatinya nggak lapang nerima nasihat itu. Robbis rohli sodri, wayasirli amri. Kita minta sama Allah dipermudah urusan ini. Mau sampai perkorongan dan anak mbak sampai dungane kayak ngono. Justru ini kekuatan doa. Manusia itu ngasih tahu itu bisa salah paham, bisa salah jaluran, bisa nyakitin hati. Tapi kalau Allah yang sudah melancarkan, nggak ada satu orang pun manusia yang bisa halangi itu. Kayak contoh anak saya itu kayak kan nggak saya kasih HP ya Bu. Dia tuh lihat tetangganya HP-an, saudara di keluarga besarnya itu HP-an gitu ya. Terus kenapa sih Bunda kok cuma aku yang nggak HP-an gitu. Terus kan ini bukan urusan mudah ini. Kalau menurut saya itu urusan besar itu. Maka saya mintakan kepada Allah, ya Allah tuntun lisan saya, bimbing kata-kata saya, mudahkanlah urusan saya, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani. Kadang saya mau ngomong ini kok belibet banget ya. Padahal sebenarnya sederhana di kepala saya, tapi kok sampainya nggak dapet ya gitu. Karena tadi gitu, kita lupa minta sama Allah.
Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, ini juga kunci buat mereka mengerti perkataanku. Kayak tadi orang tua pulang malam anaknya salah paham. Pasti mama sama papa mau marah nih sama aku karena pulang malam. Karena nggak paham dengan maksud aslinya. Maka bismillah apapun yang kita katakan masih mesak kecap rong kecap. Tapi karena bantuan langit gitu ya ibaratnya itu tadi. Itu sampai ke hati mereka. Nah, tadi belum nyampe ya. Sebenarnya itu ada gimana sih Mbak biar nyampainya itu ke hati yang jiwa tadi yang kaulan baligon gitu itu ada sebenarnya kayak dibedah kayak kaulan sadidan itu ada gitu tapi yang kaulan baligon gitu tapi ikhtiarkan gitu dan jangan lelah barang kalau instan Bu hilangnya juga instan dalam artian kayak langsung nurut apa ini gitu itu biasanya nanti cepet hilangnya tapi kalau hari ini dikasih tahu terus jangan berhenti batu saja Bu ya batu itu ditetesi air bisa nggak bolong bisa apalagi anak kita yang mereka sejatinya itu bukan batu, mereka adalah fitrah yang dicondongkan Allah pada kebenaran. Dan memang nggak bisa sekali, dua kali, harus berkali-kali. Tapi ibu-ibu guru yang dirahmati Allah, ini kan sekolah ya. Sejatinya PR paling besarnya itu adalah di rumah gitu. Karena ibarat rumah itu 30%, ayo kebalik, sekolah itu 30%, rumah itu 70. Makanya kalau di rumahnya ini umahat yang datang ini Masya Allah gitu ya, semoga Allah mudahkan lisan-lisan jenengan gitu ya itu PR-nya yang banyak di situ, bibitnya itu di situ gitu. Nah, sekolah itu tinggal siram-siram, tinggal mantik, ngulang-ngulang gitu. Makanya jangan jadikan sekolah itu laundry ya ibu-ibu. Anaknya berkata kotor, gurunya kok gak iso sih ngandani misalnya kayak begitu. Jangan Bu, PR-nya itu justru lah anak kita itu kenapa-napa yang suruh bercermin dulu siapa? Kita, orang tuanya gitu. Guru itu sangat bantu kita, sudahan gitu. Tapi sejatinya PR-nya yang paling besar adalah kita orang tuanya. Insya Allah itu wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, karena waktunya juga sudah habis, terima kasih kepada Ibu Fadilatul Wardani dan juga kepada seluruh wali murid yang hadir mendengarkan bersama kegiatan parenting pada hari ini. Kemudian semoga Allah melimpahkan keberkahan atas waktu yang sudah kita habiskan, yang sudah waktu yang sudah kita luangkan untuk ikut kegiatan parenting pada hari ini, dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini juga bermanfaat bagi kita, juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Seperti yang disampaikan oleh keluarga ini tadi, semoga Allah tuntun lisan kita untuk mengarahkan anak-anak, membimbing anak-anak dengan perkataan-perkataan yang baik. Alhamdulillah, kegiatan pada hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator kegiatan pada hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan selama memandu acara ini. Terima kasih jazakumullah khairan sekali lagi pada Ibu Fadilatul Wardani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.